Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lima. Saya mahasiswa dari Unindra Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, jurusan Bimbingan dan Konseling kelas XC non-reguler dengan NPM 20240150353. Pada kali ini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah Psikologi Umum yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Sarah Sahrazad MSI. Di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum. Sebelum kita mencari cara untuk mengatasi anak yang tantrum, mari kita menganalisis suatu kasus terlebih dahulu. Ada seorang anak berusia 5 tahun mengalami tantrum dengan ciri-ciri sering marah, berteriak, mengacak-ngacak barang, menangis hingga memukul. Perilaku anak tersebut seringkali dilakukan. Nah, sekarang saya akan mendefinisikan tantrum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantrum didefinisikan sebagai kemarahan dengan amukan karena ketidakmampuan mengungkapkan keinginan atau kebutuhan dengan kata-kata, dan biasanya dilakukan oleh anak-anak. Dari sumber lain juga mengatakan temper tantrum adalah suatu letupan kemarahan anak yang sering terjadi pada saat anak menunjukkan sikap negatif atau penolakan. Masa 2011 dan Maret 2013. Tantrum biasanya terjadi pada anak usia 15 bulan hingga 6 tahun. Sumber dari Zaviera 2008. Lalu ada beberapa penyebab anak yang mengalami tantrum. Di antaranya yaitu 1. Menginginkan perhatian. Penyebab tantrum yang paling umum adalah anak ingin mendapatkan perhatian orang tua. Di usia ini, anak sangat ingin menunjukkan kemandirian, tetapi masih menginginkan perhatian yang lebih. Ketika ia tidak mendapatkan perhatian karena kesibukan orang tua, maka emosi anak akan meluap-luap. Ledakan emosi ini terjadi karena konflik batin yang anak rasakan. Ia merasa tidak diperdulikan. Yang kedua, kelelahan, kurang tidur, lapar, dan haus bisa menjadi penyebab anak tantrum karena mempunyai efek buruk pada perilaku anak dengan respons stres yang tinggi. Alhasil, anak jadi sulit mengendalikan diri. Ketiga, belum bisa komunikasi lancar. Pada anak usia 1-3 tahun, kemampuan bicara pada anak baru mencapai 75%. Ia belum mampu berkomunikasi dengan efektif untuk menyampaikan apa yang ia rasakan, sehingga anak tidak mampu mengungkapkan keinginannya. Maka tidak heran jika ia mengekspresikannya dengan tangisan histeris. Keempat, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, seperti ia ingin membeli mainan atau memainkan suatu barang yang berbahaya. Anak belum tahu cara memproses rasa kecewa, sehingga timbullah tantrum sebagai cara mengekspresikan konflik batinnya. Dan yang kelima, merasa khawatir atau kesal dan juga sakit. Setelah kita menganalisis anak yang tantrum, maka kita menjadi tahu apa ciri, definisi, dan penyebab tantrum itu. Nah, sekarang mari kita membahas bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum. Cara mengatasi tantrum. Yang paling utama, jauhkan benda-benda terlarang dari pandangan dan jangkauannya. Kemudian tetap tenang. Sebaiknya usahakan kita tetap tenang, karena justru jika kita terpancing emosi akan memperburuk situasi.
lalu cari tahu penyebabnya. Cobalah untuk memahami apa yang memicu anak menjadi tantrum. Kemudian tunggu sampai berhenti. Memarahinya tidak akan membuatnya diam. Sebaiknya tunggu anak berhenti dari tantrumnya. Lalu ajak bicara dan gendong anak. Berusaha berbicara dan memahami perasaan mereka, dan jika anak sedang tantrum, tidak ada salahnya loh untuk menggendong anak itu meski sulit dilakukan. Pada saat keadaan tantrum, jika kita menggendong anak, dapat membuatnya merasa lebih nyaman. Lalu yang terakhir, alihkan perhatiannya. Coba untuk mengalihkan perhatian anak, misalkan dengan memberikan makanan yang ia sukai, ataupun memberikan pujian dan membelikan hadiah. Itu akan mengurangi frekuensi tantrum. Sekian pembahasan mengenai tantrum dari saya. Semoga apa yang saya bahas memberikan manfaat dan pengetahuan. Saya memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada pembahasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.